Kabutnya itu tebel banget sampai jarak 500 meter bang. Lah akhirnya bang jarak 5 menitan lebih kelihatan orang bang. Dia jalannya tuh pelan banget ya kan. Tapi yang anehnya kalau lampu kesorot itu kalau normal kan pasti kelihatan bayangannya dong bang. Itu nggak kelihatan bayangan sama sekali. Saya gas itu udah berat banget bang. Berat banget. Bahkan tanjakannya itu nggak begitu tajam. Tanjakan masih biasa, masih ibarat masih standar lah. Saya gas itu masih berat banget, masih naik turun. Saya olah dulu. Saya naik turun, saya gasnya itu saya atur ya supaya bisa nanjak bang. Nah setelah ke atas itu setelah ada kejanggalan itu bensin naik turun itu akhirnya jarak 15 menit mati bang mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Kepsel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita udah menghadirkan lagi nih sob, salah satu narasumber. Nah, ini kisah masih anget banget ya sob. Ini kejadian baru kemarin nih, Lebaran tahun ini lah ya, baru beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu lah. Dan beliau ini sempat nih mudik dan mengalami kejadian horor. Dan kita udah menghadirkan nih salah satu narasumbernya yang pasti bakal bikin kita merinding. Dan beliau ini bernama Bang Vicky, dan Bang Vicky ini tinggal di Jakarta dan sempat melakukan perjalanan ke daerah Jawa Tengah. Dan juga nih buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita merinding syahdu. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Gimana nih Bang Vicky, kisah pengalamannya nih Bang? Ya bang, saya mau menceritakan pengalaman saya di saat kemarin mudik kan. Ya memang saya kan sebelumnya itu saya kerja di Bali bang. Saya memang bagian masak bang di Bali saat itu kan. Memang kan akhir kontrak saya di Bali itu tanggal 10 bang. Itu rencana saya memang tanggal 10 itu memang saya mau mudik. Itu karena kan sudah 2 tahun lebih lah saya nggak mudik kan. Karena kan kontrak saya kemarin 2 tahun. Tahun ini kan Bang Vicky? Baru banget tahun ini. Masih anget banget. Wah. Ya. Kita setelah tanggal 10 bang, habis kontrak, ditelepon sama orang tua. Le, kok lupa sama orang tua nih, kamu balik enggak? Akhirnya aku ngomong, iya bu pulang, aku paling pulangku tanggal 11, nunggu tiket kan. Karena kan kalau memang dari Bali kan kalau tiket dadakan itu nggak bisa bang. Setelah tanggal 10 itu saya langsung malam itu ke terminal bang dah. Ke terminal Bali tuh. Nyari tiket apapun, nggak peduli bis apapun, saya sikat. Nggak sempet online karena online ini penuh. Tanggal 11 itu nggak ada. Setelah pulang kerja jam 8, udah pembagian THR, udah apa, udah selesai tanda tangan kontrak, saya langsung ke terminal bang. Berarti naik bis nih? Terminal bis, Okay. Bali. Akhirnya saya pesan tiket, pulang dari Bali ke Jakarta itu dapat tiketnya siang. Nyampe lah tanggal 11, jadi nyampe Pulau Gebang. Terus saya balik ke rumah bang. Kebalik rumah itu bukannya makan dulu le atau apa, langsung bang. Hari ini ke Semarang gimana? Ibu bilang gitu bang. Lah aku capek, aku bilang gitu kan, ya nggak bisa toh bu, nanti dulu badanku itu capek, baru perjalanan kan. Nah, akhirnya saya berangkatlah ngomong ibu, ya udah bu, kita berangkat tanggal 13. Nah, setelah sampailah sudah siap semua, di tanggal 13 itu barulah bang berangkat. Nah, ibuku nyuruh berangkat saya itu pagi bang. Nah, saya nggak bisa, aku ngomong, kalau memang pagi saya nggak bisa bu, gitu. Aku kalau memang nyetir itu tak berangkatkan sore. Agak matahari itu nggak begitu nongol karena memang aku kan punya kendala kalau ada matahari kan memang kayak mata sakit gitu loh.
kita katakan minus juga nggak minus, tapi kalau kena matahari itu nggak bisa nyetir itu nggak enak bang. Jadi kayak perih di mata gitu. Jadi saya memutuskan itu berangkatnya itu memang sore. Kita berangkat jam 5 tuh, Jakarta ke Semarang. Kan karena mau silaturahmi dulu ke rumah keluarga di Semarang, terus mau lihat kakak dulu di Semarang, ya kan. Setelah nyampe Semarang, akhirnya kita udah ketemu keluarga. Dan nyampe situ bang, saya nggak tahu ibu ngubah rencana lagi. Merubah gimana maksudnya bang? Ya minta ke makamnya kakek nenek. Kakek nenek kan tempat makamnya kan di itu bang, Nganjuk. Nah kita nyampe malam, nyampe Semarang itu masa kita langsung ke Nganjuk kan capek bang badanku kan. Akhirnya saya minta istirahat dulu lah. Ibu tanakin dulu di sini, lebaran dulu sama keluarga di sini dulu. Nanti baru tak atur lagi ke Nganjuk buat ziarah kakek nenek. Yang penting sebelum lebaran itu kita udah nyampe ke sana gitu bang. Terus kakaknya itu pingin ikut juga ziarah ke makam kakek nenek. Jam 12 siang itu ibu saya udah ngomong, "Sob, berangkat sekarang aja." Ibu saya ngomong gitu, saya tetap nggak mau bang. Saya nggak mau. Saya tetap ngeyel berangkat jam sore. Akhirnya saya berangkat itu tak berangkatkan malah jam matahari tenggelam itu jam 5:30 lah, hampir jam 6, pokoknya sebelum maghrib. Terus sebelum jam 5 itu aku ngomong ke orang tua bang, aku punya ide bu, gimana kalau kita lewat buat motong jalan nih, kalau kita lewat Pantura paling lama itu 5 jam lebih, belum kita istirahatnya. Gimana kalau kita lewat samping, maksudnya lewat samping itu kita lewat jalan tikus. Jadi kita lihat Bojonegoro ke Nganjuk itu paling sekitar membutuhkan waktu 3,5 jam. Gitu bang, saya punya ide gitu ke orang tua kan. Terus orang tua, yaudah wes karepmu gitu. Katanya orang tua, terserah kamu dah. Bilangnya gitu ke saya. Nah saya sebelum maghrib itu saya udah persiapan. Berangkatnya kan memang anak saya cewek bang, masih umur 5 tahunan lah. Sama ibu saya, adik saya, terus kakaknya ibu saya juga itu ikut berangkat. Terus saya yang nyetir sendiri karena di rumah nggak ada yang nyetir bang, nggak ada yang bisa nyetir, yang nyetir saya sendiri nih. Berangkat 6:30 dari Semarang menuju ke Bojonegoro itu perjalanan itu kan lewat Sragen dulu tuh, Sragen dulu, kita berhenti dulu, ngisi bensin dulu, ngecek angin dulu. Nah setelah ke isi bensin, ibu saya istirahat dulu, udah istirahat dulu sini gitu, masih enak kan, masih ngobrol gitu bang. Isi bensin, istirahat sebentar, di pom itu ngecek ban, berangkat lagi bang dari Sragen menuju ke Bojonegoro. Lah pas masuk Bojonegoro itu bang, itu sebelum masuk gardu kan, itu ada tulisan gardu selamat datang perbatasan Bojonegoro kan. Itu disitulah bang, perasaan udah nggak enak bang, bulu kuduk merinding semua, perasaan itu udah nggak fokus bang. Di situ udah bikin nggak fokus, ditambah lagi bang ada asap bang, asapnya tebel banget kayak ibarat kayak bakar-bakar sampah lah. Asapnya itu putih bening, memang lampu saya kan memang lampu mobil kan putih ya kan, takut nggak begitu kelihatan gitu loh bang. Saya jalan pelan bang karena kan takut kebelusuk atau apa. Saya jalan pelan-pelan itu kabutnya itu tebel banget sampai jarak 500 meter bang, tebel banget. Nah setelah udah masuk ke kabutnya itu kelihatan kan bang rumah warganya itu di situ itu masih ada lampu, tapi orang-orang tuh lebih mentingin kayak lampu zaman dulu bang. Jadi kayak namanya lampu yang pakai sumbu dinyalain pakai api gitu, kalau bahasa Jawa namanya cuplik bang. Setelah nyampe situ, ke perjalanan itu saya udah merasa perasaan udah gak enak bang. Ada yang lewat, padahal warga itu nggak ada yang nongol sama sekali. Soalnya apa bang, saya tahu daerah situ ya kan, dulu itu kan memang saya udah nggak asing daerah situ. Kemarin tuh terakhir saya tahun 2003 itu ke situ bang. Makanya kan udah tahu seluk-beluknya, itu nggak mungkin ada warga setelah maghrib itu dia keluar, karena nggak tahu kenapa nggak berani keluar semua. Berarti selama abang lewat situ
nggak ada pengendara lain, Bang? Nggak ada, dan jarang orang berani, Bang. Jarang orang berani lewat situ setelah maghrib. Itu. Karena kan saya berani nih, saya nekatin karena saya tahu sebelumnya tahun dulu itu terakhir 2003 itu udah masuk ke sana. Jadi saya udah nggak asing lah daerah situ. SMP, SMA kan saya sering lewat situ kan. Saya masih bocah, masih sekolah situ lah dulu. Dekat situ saya masih ikut nenek, kakek. Makanya saya berani, Bang. Nah, daerah situ setelah masuk, Bang, itu udah ada kelihatan yang lewat, Bang. Lewatnya cepet, Bang. Lewat, lewat itu sama kabutnya itu, bener-bener tebel banget, Bang. Saya heran sampai, waduh, ini cemana, ini aku bingung, aku mau lewat mana, inilah jalan satu-satunya. Orang pada tidur, Bang. Saya nggak ada yang kuajak ngobrol, coba. Orang pada tidur semua, aku mau bangunin juga nggak enak, kecapean kan. Lah, pas itu aku udah berdoa nih, berdoa macam doa udah aku sebutkan, Bang, itu. Tiba-tiba setelah ngeliatin kabut itu jarak 5 menit, 10 menit saya kebelet pipis, Bang. Buang air kecil. Oke. Nah, setelah saya pengen buang air kecil, saya nyari tempat dulu. Nah, tempatnya itu saya lihat, wah ini ngeri nih. Karena kan tikungan banget tuh, tanjakan. Saya nggak berani nyari tempat lagi, ke atas lagi. Wah, udah kebelet mepet. Akhirnya saya tekatin lagi ke atas lagi buat pipis. Nah, saya mau turun itu perasaan udah nggak enak banget nih. Kok perasaannya 2 kali lipat lebih serem daripada yang saya mau naik. Perasaan udah gitu, Bang, kan. Perasaan udah nggak enak nih. Ini kenapa nih kok 2 kali lipat lebih serem. Saya pipis, Bang, kebelet, Bang. Ternyata pas saya turun, Bang, saya nggak ngeh kalau yang saya tempat turun itu seberangnya itu ternyata itu gubuk, Bang, yang dulu tempat pembuangan yang sempat viral dulu itu tempat pembuangan di situ. Saya merasa, waduh, pengen cepet-cepet ini sampai saya ibarat mau ngambil air pun, kocebok aja nggak sempat gitu. Karena udah takut di saya ini, takut nih, udah merinding semua dah. Lari langsung masuk mobil, saya tutup pintu. Saya langsung naik. Lah, setelah pipis dari situ, Bang, mobil saya itu udah kayak error, Bang. Ini error gimana maksudnya? Ya pas saya jalan, Bang. Pas saya jalan itu, saya ingat betul, Bang, kalau bensin saya itu masih setengah. Oke. Kan ada meterannya itu masih ada setengah. Lah, saya jalan lagi, Bang. Tiba-tiba bensin itu kayak jarumnya itu tulisannya habis. Dan itu meterannya nyala, Bang. Padahal saya ingat betul kalau itu masih setengah. Nah, setelah balik lagi, Bang. Setelah udah bensin kelihatan meterannya nyala, balik lagi ke setengah lagi. Itu jedanya nggak lama, 3 menit, 4 menitan, Bang. Itu saya gas itu udah berat banget, Bang. Berat banget. Padahal tanjakannya itu nggak begitu tajam. Tanjakannya masih biasa, masih ibarat masih standar lah. Saya gas itu masih berat banget, masih naik turun. Sampai saya olah dulu. Saya naik turun, saya gasnya itu saya atur biar supaya bisa nanjak, Bang. Nah, setelah bensin nanjak itu udah nyampe jarak ke 15 menitan, Bang. Setelah dari saya pipis itu ke atas itu, setelah ada kejanggalan itu bensin naik turun itu akhirnya jarak 15 menit mati, Bang, mobil saya, Bang. Mati total, Bang, nggak bisa digas, nggak bisa dinyalain. Itu di sana situ udah bingung saya, udah frustasi saya, Bang, udah. Aduh, aku udah perasaan udah nggak enak, Bang. Udah berangkat dari bawah, udah kelihatan banyak asap, udah banyak bayangan. Itu pikiranku udah kacau lah, Bang. Saya tapi nggak berani bangunin orang dalam mobil, ibu saya nggak berani bangunin saya, Bang. Saya keluar sendiri, Bang. Aduh, saya udah perasaan dah bingung lah. Saya modal nekat doang nih, saya keluar mobil, Bang. Saya cek, buka. Saya cek, Bang, mesin itu nggak panas. Aneh kan? Padahal perjalanan itu saya nggak pernah berhenti kecuali ngisi bensin di Sragen sama pipis. Harusnya kan kalau logikanya mobil itu mesin panas. Setelah saya buka mobil nggak panas sama sekali, Bang. Kayak baru bener-bener dihidupin. Bingung kan, saya ngecek, saya pakai senter, puterin tuh mesin. Cemana nih, nggak ada yang error nih. Aki juga saya pakai tegangan itu saya cek, nyala, Bang, tegangannya aki. Akhirnya, Bang, saya udah frustasi,
mesin kapnya itu saya buka, saya duduk bang di bawah bang, di bawah mobil. Udah saya frustasi dah. Sambil gini ngelamun bang, duh gimana ini, siapa yang nolong saya? Lah akhirnya bang, jarak 5 menitan lebih, kelihatan orang bang. Kelihatan jalan, tapi belum tahu orang itu cowok, cewek, itu saya belum tahu bang. Itu masih belum tahu saya. Dia jalannya tuh pelan banget, ya kan. Tapi yang anehnya, kalau lampu kesorot itu, kalau normal kan pasti kelihatan bayangannya dong bang. Itu nggak kelihatan bayangan sama sekali. Coba. Kita mikir positif juga nggak bisa mikir positif. Kita mikir negatif juga kayak masih kelihatan dia bawa barang kayak gini. Dia jalannya pelan bang. Dia kelihatan itu, baru kelihatan itu jarak agak mendekatnya lambat bang. Tambah mendekat barulah kelihatan kakek-kakek bang. Baru dari situ aku baru tahu kakek-kakek. Kalau yang jalan itu kakek-kakek pelan. Akhirnya saya teriak bang, bah, tolong. Aku bilang gitu. Iya le, sebentar. Jalannya nggak bisa cepet dia. Pelan-pelan akhirnya. Ya setelah saya tambah mendekat, saya sampai nggak berani nih. Lihat wajahnya dia, saya nggak berani. Karena dia rambutnya full putih bang. Ya kalau dari itu bang, kelihatannya itu pakaian aneh banget bang. Celananya itu dari karung yang ada mereknya. Ya kan, kayak merek tepung itu. Nah, terus pakaiannya itu juga. Jadi pakaiannya kayak karung yang dirajut, tapi bukan yang bahan kain, bukan. Kayak bahan plastik, kayak dirajut gitu. Tapi masih ada merek bahannya, merek tepung itu. Pertama itu saya ngomong bang ke dia, bah, tolong. Itu dia nggak jawab dulu bang. Dia ngeliatin aja kayak masih, aku sampai nggak berani ngeliat karena wajahnya full putih bang. Ya saya berani lihat itu dia pakai topi yang kayak orang bertani, pakai topi rotan itu kan. Saya ngeliat bawah, dari ngeliat baru itu saya tutup mata gini, wah, saya pelan-pelan sampai buka gini. Aku baru ngeliat wajahnya itu ya agak pucat sih bang. Rambutnya putih, full gondrong lah, ibarat di sini putih kayak orang namanya pendekar. Terus dia akhirnya baru ngomong ke saya, ngomongnya tuh pelan, pakai bahasa Jawa, ya kan? Kenapa kamu cu? Terus saya jawab bang, ini mbah, mobil saya tuh tiba-tiba mati. Ya kenapa matinya? Gak tahu mbah, ini soalnya saya starter itu nggak bisa, tapi mesin itu nggak panas mbah. Aku bilang gitu ke kakeknya itu, ya kan? Setelah itu dia ngomong, "Sek le," dia bilang gitu, bentar kata dia kan. Kamu sebelum masuk sini, kamu udah bilang permisi belum? Permisilah sama orang yang nggak kasat mata. Maksudnya saya nggak tahu orang kasat mata kayak gimana kan? Ya, saya tanya dengan polosnya ke dia, kasat mata kayak gimana mbak? Aku bilang gitu kan. Kasat mata, ya maksudnya barang gaib lah, gitu. Dia cerita kan, so, ya kita itu di ini itu ada gaib dan ada nyata, bilangnya agak-agak ceramah dikit lah dia ke saya, ya kan? Setelah bilang gitu, oh iya mbak, saya sebelum memang saya masuk di gardu itu, sebelum masuk itu memang saya nggak permisi bah, namanya saya kan ngejar waktu, saya bawa keluarga, ya kan, saya nyetir sendiri, takut capek, takut apa, ya akhirnya dia ngomong, ini le kesalahanmu. Nah kesalahanmu itu masuk itu nggak izin, terus siji lagi, maksudnya satu lagi kata si kakeknya itu, satu lagi, kamu sebelum nyampe mobilmu macet di sini, kamu buang air kecil atau buang sesuatu nggak? Dia langsung nebak kayak gitu bang. Oke. Saya baru ingat. Saya diam sejenak, mikir, oh iya kayak tadi saya pipis dulu di situ di bawah itu, tapi sampingnya itu ada gubuknya yang dulu tempat buan kayak ya kui cu goblokmu gitu. Aku digituin malah sama kakeknya, itu goblokmu. Kenapa kamu pipis di situ? Tanpa izin dulu, tanpa permisi dulu. Ya aku nggak tahu tak namanya ya buru-buru ya wes. Saya kita tolong, maksudnya sekarang kamu tak tolong, bilangnya gitu, ya kan? Tapi kamu harus minta maaf dulu ke orang. Ini kakek bawa kembang bang lah. Di saat dia nunjukin bang bahwa bawaannya yang di bopong itu, ternyata itu dia bawa kembang bang. Kembangnya itu aneh bang. Aneh kenapa nih bang? Dia tuh kembangnya warna ungu bang. Dia bentuknya kecil kayak melati. Melati kan warna putih tuh.
dia warna ungu bang. Bunganya warna ungu, ya kan saya dikasih, ya saya kepo lagi bang. Mbah, ini kok warnanya ungu? Aku bilang gitu. Nah, ya wes, ini udah nggak usah banyak ngomong kamu. Ini kamu minta maaf, tak kasih kembang, terus dikasih sama kayak botolnya itu juga zaman dulu bang. Kayak botol jin itu kecil, udah ada airnya. Nah, katanya saya disuruh turun dulu bang, minta maaf ke jurang sedikit, nah karena bawahnya itu kan memang ada pohon jati bang, yang katanya usianya itu udah ratusan tahun, gede banget bang. Saya disuruh turun, saya minta maaf, dikasih kembang, turun bang. Saya turun dengan polosnya tuh, saya minta maaf, tadi kayak saya nggak sempat permisi atau izin naik sini, ya kan, mohon saya dimaafkan. Keluarga saya dibeli keselamatan sampai tujuan. Nah, orang tua itu udah gemeter semua bang, udah orang tua turun di posisi itu udah turun ya kan, nggak tahu ngomong apa orang tua sama kakek itu. Saya setelah minta maaf itu dari jurang naiklah bang ke atas bang. Lah terus saya kayak ini sudah tak lakuin apa yang jadi perintahnya kakek, caranya saya sudah bang. Setelah tak kasihkan semua masih ada sisa kembangnya itu, terus si kakeknya itu bang megang mesin bang. Dia megang mesin, terus saya disuruh nyalain mesin, ya kan? Disuruh nyalain mesin. Saya nyalain bang dengan polosnya tuh. Set, saya nyalain, nyala bang. Langsung nyala? Langsung nyala bang. Tuh, anehnya itu langsung saya nyalain, mesin nyala. Terus orang tua ngucap alhamdulillah gitu. Katanya akhirnya naik semua. Ya, katanya orang tua tadi, kamu turun dulu. Orang tua sudah naik semua, kamu turun dulu ngucapin terima kasih dulu ke kakek. Terus sama dengan polosnya ibuku itu ngasih dodol bang, besek itu kalau dari rotan itu kasih ke kakeknya. Lah saya pas mau turun bang ngasih, kakeknya itu udah nggak ada bang, hilang tanpa jejak. Dia ke arah mana itu saya nggak tahu. Saya mau ngucapin terima kasih kayak gimana, orangnya udah hilang. Setelah kakeknya hilang, saya udah perasaannya itu udah gak enak. Ini kenapa lagi, ini dari bawah, dari sebelum berangkat, ada aja kendalanya sekarang, kayak gini ada aja kendalanya. Saya udah mikir berat itu, kayak saya, aduh aku trauma nih mau lihat sini, kayak bingung bahas saat itu. Saya udah mau ngomong apa, saya udah tutup tuh mesin, saya tutup, saya masuk bang. Saya masuk, jalan sih masih nyala tuh, enak. Ya setelah jarak berapa menit dari situ bang, tiba-tiba yang di dalam mobil muntah bang. Ibu saya, adik saya, anak saya, terus kakaknya ibu saya, kecuali saya. Itu muntahnya barengan bang, serentak? Barengan bang. Itu jarak ninggalin itu sekitar kurang lebih 10 menitan. Sebelum pintu keluarnya daerah Bojonegoro mau ke perbatasan Nganjuk. Itu sebelum keluarnya. Muntah semua rombongan, selain saya. Coba. Kalau kita nggak mikir ini campuran gaib, nggak mungkin bang. Soalnya kalau kita muntah pasti satu-satu dong. Iya. Ini barengan bang. Itu udah perasaan udah gak enak semua. Kita mau berhenti di situ, aku nggak berani. Orang tua minta berhenti dulu. Aku nggak mau. Terusin dulu, muntah akhirnya udah pakai plastik bang. Pakai plastik sampai situ saya pengen cepet nih, pengen ngebut. Itu nggak bisa bang. Mobil saya mau saya ngebutin biar cepet keluar dari perbatasan itu, nggak bisa ngebut. Jadi mobil itu tetap pelan tapi nggak mati, nggak sempat mati. Saya udah berasa ngegas ngepol itu, saya tancap gas itu tetap nggak bisa. Tapi dia jalannya 40, tetap dia stabil ke 40 terus. Dia jalannya itu pelan stabil 40 sampai muntah terus. Anak saya paling rewel itu, teriak-teriak, wah, itu udah pusing itu. Saya udah nyetir, nggak ada yang bisa bantuin. Anak saya rewel, ditenangin tuh sama adikku yang masih begitu sadar, tapi ibuku udah kayak orang terkapar bang, udah muntah banyak banget. Jalannya itu bikin pelan, ya kan? Setelah muntah itu, setelah keluar perbatasan Nganjuk itu bang, anehnya itu udah nggak muntah bang. Pas nyampe perbatasan Selamat Datang Nganjuk, keluar baru udah nggak muntah. Jadi selama keluar habis ketemu kakek-kakek itu, jarak ke sana hampir 10 menit itu muntah terus bang. Anehnya itu pas nyampe keluar perbatasan
Bojonegoro Nganjuk, muntahnya udah berhenti. Nah, muntahnya berhenti nyampe situ, akhirnya berhenti dulu bang ke pom bensin yang ke perbatasan Nganjuk. Berhenti dulu nih, badan itu dikerok, ya kan? Saya kerokin, nggak muncul merahnya bang, nggak muncul anginnya, nggak muncul merahnya, nggak muncul sama sekali. Kita coba istirahat dulu, sekitar 1 jam, duduk dulu situ. Itu saya kerok, anak saya pijet atau saya kerok, nggak muncul semua. Merahnya saya kerok itu nggak muncul semua. Jadi saya memutuskan istirahat dulu, nyampe azan subuh. Nah, azan subuh, barulah orang tua saya sholat. Sholat itu, ibu saya itu katanya setengah sadar, sambil linglung dia. Setelah habis sholat dia kayak, di masjid itu paling bikin heboh sendiri bang, di musola itu kan. Itu ibu saya semua, ibu, adik, kakaknya itu habis sholat jatuh semua. Habis sholat akhir itu, doa akhir, kayak pingsan semua. Rame di situ, pom bensin situ. Rame, akhirnya udah. Ini si Pak Ustadznya itu dia bilang, ini cepet bawa pulang. Kamu pasti ada apa-apa nih di saat kamu di perbatasan Bojonegoro. Ustadznya sampai tahu yang di pom bensin Nganjuk itu bang. Ya kan, setelah Ustadznya tahu, yaudah ini terus dikasih bacaan doa kayak air apa dia katanya kayak air kecil itu tulisannya Zam-Zam itu loh, air apa itu Zam-Zam ya, dikasih air Zam-Zam sama Pak Ustadznya, ya kan. Setelah kasih air Zam-Zam disuruh minum, ibu saya bangun semua tuh, akhirnya dibawa ke mobil bang, digotong semua. Ini kamu cepat sampai ke tujuanmu Nganjuk. Nah setelah di situ bang, itu masih belum berakhir, kesurupannya masih belum berakhir. Masih ngereok gitu, anak saya, ibu saya, itu masih ngereok, jadi ngereoknya itu setiap menjelang maghrib. Pagi sampai sore itu masih aman. Masih aman, masih kayak biasa, masih nggak begitu rewel kan. Ya rewelnya itu habis maghrib. Nah, sebelum itu pas nyampenya itu udah ditanyain sama keluarga sih, ya kan, keluarga udah, ini kenapa semua nih, bilangnya gitu, ya kan, kenapa bertanya ini itu, di saat perjalanan itu ada kejanggalan, makanya sehingga ibuku tadi sempat ngomong sama yang nolong, kakek-kakek, dan terus ditanyain kan, terus saudara yang di rumah itu tanya, gue ketemu apa aja, maksudnya kamu itu ketemu apa aja, kok sehingga menjadi kayak gini, ya kan, ya saya ceritain dong bang dari awal. Gara-gara saya pipis sembarang, saya ceritain semua bang ke saudara itu, ya kan. Semua, terus sampai ketemu kakek-kakek, terus ketemu setelah ketemu kakek-kakek itu masih ada gangguan lagi. Jadi setelah perjalanan itu, sebelum masuk perbatasan Nganjuk itu, ketemu kayak orang lewat. Jadi orang lewat itu, kayak perasaanku itu kayak pakaian orang zaman Belanda bang. Tapi aku nggak ngeliat wajahnya cewek atau cowok ya, tapi pakai rok panjang. Kainnya itu kain putih tapi bukan kain mori, kain rok. Wajahnya nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan, kakinya nggak kelihatan. Jadi saya ngelihat itu ngelihat kayak pakaiannya aja. Tapi lambatnya dia jalannya pelan bang, terbang, pakaiannya terbang pelan. Set lagi, balik lagi 2 kali bang, balik lagi. Nah setelah balik lagi yang barulah kelihatan itu kayak ada kayak sapi bang. Sapinya itu, kalau sapi kita kan paling gede limosin. Iya. Kalau bagi saya itu limosin tuh lebih besar daripada itu. Bayangkan jalan itu sampai nutupin full jalan itu. Berapa meter itu? Sapi itu paling berapa meter paling masih ada buat lewat. Itu nggak bisa lewat bang. Sebelum masuk perbatasan mau keluar dari Bojonegoro ke Nganjuk itu udah ada full sapi. Nah, pas kelihatan itu jarak berapa meter itu saya udah kelihatan dari habis dikeliatin si noni, kayak perasaan saya sih noni Belanda bang itu, kayak roknya kelihatan. Habis jarak dia 2 kali, jarak saya maju ke depan, jarak 3 menit itu saya kelihatan sapi bang, gede banget sapinya itu, full jalan itu ditutup full. Nah saya udah, kalau saya berhenti habis lah sudah, saya bilang gitu. Saya udah berdoa, diam sambil nyetir tuh sambil berdoa, saya gas bang itu, saya udah nekat itu, saya gas. Dari itu saya gas dengan cepet, kayak nembus sapi itu, saya udah nekat dah. Mau mas sapi ini nabrak ya nabrak lah.
Aku bilang gitu, udah pasrah kan, saya udah frustasi tuh. Ya, tabrak sapinya, tembus bang sapinya. Sapinya itu kayak kita berasa nembus awan aja. Jadi memang saya bener-bener lihat itu sapi. Sapi gede banget, limosin itu udah lebih gede. Kalau kita mikirnya sapi biasa, nggak mungkin sapi warga. Mana ada sapi warga bisa nutupin full tikungan itu sampai nggak bisa lewat saya. Saya kelihatannya lampu saya kan jarak sorot 2 meter udah kelihatan. Setelah itu barulah orang tua itu udah muntah, dari saya tuh keluarnya udah bang baru keluar dari perbatasan itu baru sembuh itu. Nah, saya ditanya ke keluarga, disuruh cerita kayak gitu, saya ceritain semua. Setelah dari keluar itu, saya berhenti dulu, Mbak, ke pom bensin, ibuku sholat, gini-gini. Setelah sholat itu, dia pingsan semua tuh, adik saya, ibu saya, terus mbaknya ini. Nah, saya ceritain semua ke saudara yang di Nganjuk itu kan. Nah, cerita semua dari awal kayak gini-gini, aku nggak pamit atau apa, tak ceritain semua. Dia tanya, yuk kepo, saya udah cerita sampai 2 jam itu sama dia. Akhirnya, kok bisa kayak gitu, dia ngomong, ya ini kesalahanmu, orang yang nyetir ke sana, kamu kan udah tahu. Aku dibilang gitu bang, dinasihatin sama saudara saya, kamu kan udah tahu kalau di situ itu kalau kamu lewat itu harus izin, kenapa kamu nggak izin? Ya, akhirnya kan jadi kayak gini, katanya si saudara itu di rumah, karena akhirnya kan jadi kayak begini kan, bilangnya gitu bang. Ya saya namanya buru-buru mbak, aku kan nyetir sendiri, badan capek, posisi juga baru istirahat beberapa hari dari pulang kerja ke Bali. Gimana toh mbak rasanya capek itu kayak gimana toh? Terus kayak gini ditambah lagi sebelum berangkat itu. Lah kalau memang saya ada perasaan gak enak, kayak saya mau tak tunda berangkat, nggak mungkin lah. Iya. Karena orang tua kan udah ngotot bang. Pengen berangkat, pengen ketemu sampean mbak, pengen ketemu ke ziarah ke makam sebelum waktunya lebaran. Ya akhirnya saya nekat, bilang gitu bang. Nah akhirnya sampai kejadian kayak gini, ngomongnya gini, kok kejadian kayak gini, terus gimana nih? Aku nggak tahu, coba lah kasih solusi dulu. Nah setelah diceritain itu bang, tidur itu kan udah jam 7 tuh. Barulah udah mulai teriak-teriak lagi bang. Teriak lagi tuh barengan semua, adikku teriak, ibu saya teriak, anak saya teriak, kakaknya ibu saya teriak semua. Bingung semua tuh. Udah nggak bisa berkata-kata, kayak dia tidur tapi itu tidurnya ngigo bang. Itu kok kayak nyata gini-gini gerak, dibangunin itu dia nggak bangun, padahal bangun nggak bangun. Nah teriaknya itu bertahan 5 menitan. Bertahan 5 menit, nanti jam 12 bangun lagi. Bangun itu tapi posisi mata masih merem. Dia masih mata merem, jalan biasa, dia mau nyari makan itu, katanya mau lapar gitu. Nah, pas makan lapar itu dia minta makan. Dan minta makan nggak ada kan di itu, adanya kayak kejanggalannya itu yang minta makan itu adik saya bang. Yang minta makan itu adik saya. Ya di kulkas itu kan mau dibikin opornya itu memang ayamnya itu masih mentah di kulkas bang. Ayamnya masih mentah, lah ketahuan lah sama si yang punya rumah ini saudara. Kelihatan dia mau makan dalam mentah-mentah itu bang. Dari situ adik saya itu langsung si yang punya rumah ini pasti udah kesirap, ibarat ke bawah lah dia. Udah kemasukan, katanya gitu. Ya, dari pagi gitu bang. Masa orang makan normal nggak sadar mau mentah mau dimakan, itu langsung saudara itu yang punya rumah itu kelihatan adik saya mau makan itu langsung bang dibuang itu ayamnya, dibuang. Adik saya ditarik sama bangunin sama suaminya. Pak bangun pak, iki si Edo iki kesurupan ini, nah, gitu kan. Nah, bangun langsung tangannya diikat bang di kasur itu. Jadi diikat semua, kita terpaksa kan. Ibu saya diikat, adik saya diikat, anak saya cuma ditali ikat. Anak saya teriaknya cuma kecil tapi nangis dia. Dan nggak berontak gini, nggak yang paling parah adik saya. Sampai dia jalan, sampai mau makan ayam mentah. Nah, diobatin bang. Ke di sana sih dukun kuncen. Dipanggilin kuncen bang. Masuk. Wah, banyak.
suruh nyiapin syarat ini, ada kembang 7 rupa, gagak hitam, disuruh nyari gagak hitam kan, terus telur ayam kampung yang telurnya itu setengah busuk, ya kita kan nggak tahu, telur masa kita harus ngelihat di teropong gitu setengah busuk kan kita nggak tahu kan, bunga kantilnya itu yang warnanya setengah putih, setengah hitam, akhirnya tuh dapat syarat itu kan, buat ngobatin si ibu, adik sama keluarga ini sama anak, diobatin. Di saat itu malah kuncinya itu malah yang kena sendiri. Kena gimana bang maksudnya? Dia ngobatin, dia malah kesurupan sendiri, bikin repot. Tuh anehnya. Dia ngobatin kan harusnya sembuh nih, dia malah ikut-ikutan kesurupan. Ya terus kan dia bawa asisten, asistennya juga bingung. Akhirnya si asisten itu balik ke tempatnya dia, ke tempat prakteknya. Dia dibawain keris ya, si asistennya itu pulang, balik lagi ke rumah, bawa keris bang. Kerisnya itu kecil banget, ditempelin ke mbahnya, ke dukunnya itu, tempelin gini sama si anak buahnya. Nggak mempan. Balik lagi ke tempat prakteknya, dibawain keris gede, panjang. Keris itu dites di meja, bisa berdiri sendiri. Nah, sebelum ditempelin ke jidatnya si dukun itu, dites dulu di meja, diberdiriin dulu, udah berdiri sendiri, langsung ditempelin, itu sembuh dukunnya. Terus dukunnya ngomong gini, angkat tangan. Ke siapa itu dia angkat tangan bang? Ke semua keluarga. Saya udah nggak bisa nolong aku, kayak iso nolong, bahasa Jawanya itu, kayak iso nolong aku. Oh, nyerah dia. Nyerah. Karena dia katanya apa? Karena kamu sudah ketemu raja setannya di situ, sapi. Oh, sapinya itu gede yang nutupin full. Aku udah nyerah. Kamu pasti ketemu rajanya setan yang di sana. Raja setan kayak gimana, Mbak? Aku kan belum cerita kan sama dia. Kamu pasti ketemu sapi gede. Aku digituin bang. Langsung dia A1 bilang gitu ke saya. Ya itu, saya udah angkat tangan. Makanya saya kena sendiri. Udah. Setelah angkat tangan, dia balik ke prakteknya. Di situ rapat keluarga bang. Bingung dah semua. Kita harus kayak gimana, ya kan? Akhirnya diputuskan lah, manggil kiai bang, langsung dari Jombang. Pimpinan pondok pesantren langsung dari Jombang. Itu masih nunggu 3 hari dulu. Nah, sebelum 3 hari harus jagain ini, harus jagain ibu saya, adik saya, kakaknya. Lah, paginya waras bang. Pagi waras biasa, dia sadar. Lagi kenapa aku kok diket? Bilangnya gitu. Ini kenapa nih kok aku diket, ya kan? Ya ini Bu, tak jelasin dari awal. Ibu ini kemasukan kalau setiap habis maghrib itu ibu nggak sadar, ya kan? Teriak-teriak. Terus sama si Edo juga ini, terus sama si Mbak juga sama anakku nangis. Ya kan akhirnya terpaksa diket. Ya sadar bang sampai pagi itu habis subuh itu jam 6 masih sadar kayak biasa sampai sore, menjelang sore bang. Jam 5 udah kumat lagi. Ya kumatnya tuh ada gejala-gejalanya, maksudnya kalau udah jam 5 itu ya kan udah kelihatan mau azan maghrib, itu udah mata udah beda. Kosong pandangannya, duduk anteng udah kayak duduk antengnya berjajar di kursi kan, kursi panjang itu kan, duduk bareng-bareng dia. Duduk bareng-bareng. Kayak linglung gini semua, dingkluk gini semua, udah linglung semua, akhirnya digotong lah satu-satu, dibawa ke kamar lagi. Nah setelah ditidurin bang, teriak lagi malam-malam. Bingung kan, saya mau kayak gimana kan, teriak lagi anak udah tambah rewel, ya kan, anak rewel, anak panas, badannya itu posisi panas semua, panasnya itu di saat mau maghrib semua. Orang mau bingung, kita udah ngasih obat paracetamol atau apa, tetap aja nggak sembuh. Nah, kayak gitu bang, selama bertahan lah sampai si Pak Kiainya tiba bang di hari ketiga tuh. Itu pas Lebaran pun jarak 1 hari Lebaran tanggal 22 itu Kiainya akhirnya datang bang. Baru bisa Lebaran pun kondisi kayak gitu mau gimana, orang nggak berani dong mau berkunjung ke rumah maaf-maafan, nggak berani. Sampai akhirnya Kiainya itu tanggal 22 bang baru dia datang. 22 malam lah, masuk tanggal 23 itu ustadznya baru datang bang. Ya baru datang, baru ngomong, diobatin.
Ustaznya sampai gini, aduh, ini kalau kita ngobatin, ya kan, kita nggak mungkin langsung bisa, katanya gitu. Kayaknya juga masih pakai syarat juga, ngajuin syarat, ya kan, aku harus balik lagi bang, harus ngambil tanah yang di Bojonegoro, katanya kayaknya itu. Jadi kiai itu aja sampai nginep di rumah itu bang. Kita disuruh balik lagi, ya aku berangkatnya siang itu saya tekatin naik motor. Saya ambil tanah dari yang kejadian itu, dari yang ke pertama pipis itu saya ambil tanahnya, dari ketemu kakeknya itu saya ambil tanahnya, dari ketemu sapi itu pun saya ambil tanahnya. Disuruh bawa 3 semua itu bang. Nah setelah saya bawa, plek semua, saya kasihkan. Ini udah ada semua syaratnya. Ya kan? Disyarat semua, terus dia bilang diobatin semua. Tetap aja, di saat itu yang anehnya bang, adik saya yang itu berontak. Itu belum sembuh semua. Adik saya berontak. Ngomong, baru pertama kali di saat itu kesurupan ngomong gini, itu orang itu yang ganggu tempat saya. Bilangnya gitu, nyalain ke saya nih. Ya kan? Sudah masuk ke kawasan sini, sudah nggak izin, sudah tidak permisi, ya kan? Sudah nggak ucapkan salam, sudah beda agama. Saya yang salahin. Nah, aku heran dong, bang. Kenapa harus setannya ngomong gitu kayak ke saya kan? Ya, saya itu Pak Ustadznya manggil saya ke situ. Ya, saudara saya suruh keluar. Saya manggil saya ke situ. Kamu dengerin sendiri nih, apa yang adikmu ngomong kayak gitu. Ini langsung dari dalam tubuhnya. Jadi gituin. Ya kenapa? Aku kan ngomong, kenapa bah kok harus pakai bawa-bawa kayak gitu kan? Ya kamu harusnya itu punya aturan, masuk ke kawasan orang. Kamu jam segitu habis maghrib, udah tahu. Kalau di daerah Bojonegoro itu habis maghrib itu jarang orang berani lewat. Kenapa kamu nekat? Gitu. Ngomong, ya saya nekat itu karena apa? Karena satu desakan orang tua saya pingin cepat ketemu. Kita kedua itu pingin memangkas waktu, biar cepat sampai, biar cepat ketemu silaturahmi ke keluarga. Ya, kayak ngomong kayak gitu apa aja. Lah kamu ketemu ini. Terus si abahnya itu ngomong, Pak Ustadznya itu, kamu ketemu ini? Iya, ketemu ini lagi. Iya, ketemu ini. Si sapi ini. Langsung dia nyebut terakhirnya itu. Ya, kok tahu Pak Kiai? Ya, bilang gitu kan. Itunya namanya penjaga, kamu udah ditemuin penjaganya situ. Ibarat raja jinnya situ. Sama kayak kata si dukunnya tadi. Sebelumnya itu. Ya, dukunnya itu harusnya minta kamu itu, ya, minta darah kamu. Pak Kiainya ngomong gitu. Kalau minta darah saya salah apa? Ya kan? Saya di sana tidak ngapa-ngapain, cuman saya tidak permisi aja. Ya kan? Saya niatnya cuman menurut kata orang tua kok jadi begini. Iya. Ya, akhirnya ya benar-benar minta darah saya, Bang. Darah saya dicoblos di sini, ya kan? Dicoblos sampai dituang ke mangkok kecil, ditetesin, Bang. Tes habis itu diminumin ke adik. Sadar. Terus darah saya lagi coblos lagi, ditetesin ke orang tua saya, terus ke kakaknya itu, ke anak saya. Di situ baru agak sadarnya tapi belum full, Bang. Masih belum full. Dia udah kayak habis kesurupan tuh kayak gimana sih? Kayak orang linglung lah, masih belum, nyawa itu masih belum kumpul, ya. Masih agak ambruk, ya kan? Jajan itu masih belum sadar. Adik saya itu sempat terbang, Bang. Jadi dari kasur itu adik saya itu sempat ngelayang. Pas dia ngomong gitu ke saya, sempat ngelayang sedikit ya. Dia ngomongnya itu pas berdiri kayak gini, ngelayang. Jadi badannya kok kayak gini, dia keker. Badannya keker banget, Bang. Kayak modelnya udah kayak gini, kayak badan dia udah kaku kayak gini. Dia udah terbang dikit, pas di tali itu dia sambil ngayang kayak gitu, di tali kayak gini. Ustaznya udah, ini kayak gimana lagi, kamu harus korban darah kamu. Bilangnya gitu. Ya setelah dikasih darah, kasih satu-satu itu, belum sadar semua. Kayak nunggu, setiap hari itu dikasih
ruqyah terus, di ngajiin, di apa, nempel lagi bang, nempel ke tetangganya, mental ke tetangganya kena, tetangganya ketahuannya itu pas sore hari. Dari sini udah sembuh, mental ke tetangganya datang ke tempatku marah-marah. Dia ikut nyimak, ikut nyaksiin. Kalau adekku, ibuku, kakaknya itu kesurupan, dan anakku situ kesurupan semua bang. Ya, ikut nyimak dia di situ. Ya pas udah linglung itu jaraknya 1 hari bang, nggak sampai berapa hari, nggak jarak 1 hari itu mental ke saudara dia di situ 1 orang kesurupan ngamuk-ngamuk. Wah, kayak ngamuk nggak jelas ngomongnya. Wah, ngamuk. Dia datang maghrib, untung aja Pak Ustadznya itu belum datang. Nah, yang anehnya pas datang itu si setan itu ngomong, ya kan si kesurupan situ, diajak ngobrol barengnya itu. Yang tetangganya situ kan memang dia jualan dia di situ, jualan ya kan. Nah, setannya itu tiba-tiba masuk ngomong bang. Akhirnya kebongkar lah kalau yang samping itu juga pakai pesugihan setan, tetangganya itu. Jadi nempel, jadi setan ini nempel ke sana untuk ngungkapin juga. Akhirnya dia ngomong, ustadznya ini disuruh masuk semua kan. Aku juga disuruh nyiapin darah kan, masih setannya situ semua ya kan. Terus ustadznya sama keluarganya situ masuk, tetangganya saya ke situ semua. Disuruh dengar ngomongannya, wah ini saya minta darah lagi. Siapa yang masuk ke saya kemarin ke kawasan saya, bilangnya gitu. Nah, terus ngomong, setelah saya kasih darah, minta lagi darah yang orang saudaranya itu yang masih satu darah dengan yang kesurupan itu, tetangga sebelah. Masuk bang. Kita ngomong, kamu ini sudah saya kasih kekayaan. Tiba-tiba ngomong gitu orangnya yang kesurupan samping. Kamu itu udah saya kasih kekayaan, saya sudah kasih apa-apa. Kenapa kamu lupa dengan yang saya minta? Tiba-tiba nggak orang tiba-tiba ngomong gitu, akhirnya kebongkar. Udah nggak sampai sekarang itu dia masih lumpuh. Oh lumpuh sekarang. Setelah kejadian itu dia lumpuh, nyata itu bener. Masih lumpuh sampai sekarang, belum bisa ada obatnya. Ibarat itu dia katanya makan umur katanya. Gobloknya itu kenapa udah melakukan kayak gitu tapi dia nggak nurutin semua sesajennya gitu loh. Dia nggak ngomong sesajennya kayak gitu kan, harusnya kan dia diturutin bang. Nah akhirnya dari situ malu, dia udah kebongkar. Setelah dari situ ya kan balik, akhirnya ibu saya udah sadar itu jarak 5 hari bang, baru sadar bang. Jarak 5 hari sadar, akhirnya udah full semua nih ibu saya. Udah bu, tak tanya ini, gimana bu, sehat? Sehat semua. Yaudah kita pulangnya kapan bu? Udah besok udah pulang. Terus aku ngomong, bu jangan lewat situ lagi ya, aku takut kenapa-kenapa. Bilangnya gitu bang. Akhirnya lihatlah Pantura bang. Lihat Pantura juga anehnya juga, tol itu pas mau pulang nggak ada 1 orang pun, mobil pun 1 nggak ada. Itu pas nyampe tol Tegal, tol perbatasan Tegal Brebes, itu nggak ada mobil 1 pun, nggak ada mobil 1 pun. Terus tiba-tiba jalannya tuh sepi banget, kayak gelap, nggak ada 1. Kan harusnya tol kan rame bang, harusnya rame kanan kiri kan. Itu pas saya lewat itu nggak ada jarak kilometer ke berapa itu ada rest areanya tutup. Rest area tutup, padahal saya niat mau berhenti dulu lapar. Rest area tutup 1, rest area kedua tutup lagi, baru rest ke area 3 buka. Saya ngomong dong, setelah nyampe rest area 3, saya ngomong ke dishubnya, Pak kenapa sih rest area sana kok tutup? Terus aku dikatain, tutup apa? Sana tuh buka semua, nggak ada yang tutup. Lah saya ngeliat tutup Pak, nggak mungkin nggak tutup. Orang saya ngeliat tutup, rest area 1, rest area 2 tutup semua. Padahal rest area gede itu, baru. Terus dishubnya ngeyel, nggak mungkin tutup. Kalau tutup itu sini udah dikabar, situ rame lah. Kenapa saya ngeliatnya tutup ya? Saya nggak ngerti. Dishubnya ngomong kayak gitu. Waduh, ya udah dah. Aku nggak berani cerita lagi ke orang tua soal itu. Udah, saya tekatin nyampe rumah bang. Udah, saya nyampe rumah itu orang tua sudah sampai cerita itu, sampai sholatnya tuh ditekunin terus sampai apa. Malamnya tetap ada yang ngikut. Nggak bisa sampai sekarang masih. Lampu setiap jam 12 pedep mati, hidup mati.
sampai sekarang. Jadi daripada hidup mati bikin anakku nangis, tak matiin sekalian lampu itu. Sampai sekarang anaknya harus nyari kiai lagi yang dari sini ya kan buat ngobatin anak saya. Ya cita saya segitu, pengalaman saya semoga menjadi peringatan pada penonton, biar penonton itu saat perjalanan itu nggak lalai mengucapkan doa ya kan, biar hati-hati di jalan, karena setiap musibah itu asalnya itu tidak dari atas Bang, tidak dari pusat, enggak. Memang datangnya dari diri kita sendiri, dari kita lalainya sendiri itu. Itu sih Bang dari cerita dari saya. Nah nih Bang Vicky, kan sampai sekarang kan katanya nih masih diikutin. Kalau boleh tahu kejadian terakhir yang abang alamin itu apa Bang? Mungkin adik abang nih yang ngalamin, atau ibu, atau Bang Vicky sendiri yang ngalamin? Yang nyerangnya sih fokus ke keluarga Bang. Fokus keluarga, dan sampai sekarang itu masih saya masih nyari sih. Itu harusnya itu kayak gimana, harusnya aku harus ngobatinya itu kayak gimana. Itu saya masih nyari sampai sekarang. Tapi temanku kemarin ngomong, kayak harus ke daerah Banten minta tolong. Katanya itu ke perguruan apa gitu loh. Katanya nanti besok ya dikabarin ya kan. Ya makanya kan nyerangnya tuh ke keluarga, kenapa nggak ke saya? Gitu loh. Harusnya kan ke saya. Nah, orang-orang situ ngomong, kamu memang nggak akan bisa kesurupan. Baik dia nyerangnya itu yang keluarga saya. Keluarga saya itu memang diserang dari dulu sampai ayah saya aja meninggal. Oh, maaf nih Bang, berarti kejadian ayahnya Bang Vicky ini nggak wajar ya? Nggak wajar. Jadi saat dulu kan masih adik saya itu masih SMP Bang ya. Itu kan ayah saya memang dosen di UI, sekaligus pemborong. Proyek yang pembangunan jalan tol yang masuk ke Depok itu, perbatasan Selamat Datang Depok, itu kan harusnya dapat proyeknya itu kan bapakku. Ya sebelum jarak seminggu itu, sebelum mau tanda tangan proyek itu, masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, dokter itu mendiagnosa itu nggak ada apa-apa. Dicek semua nggak ada apa-apa. Jadi sakit muntah darah. Didiagnosa nggak ada. Tapi pas almarhum masih ada, sempat ngeluh gak Bang? Mungkin bilang ke abang atau ke ibu, apa yang dirasakan waktu itu? Ya katanya nyeri dong. Nyeri muntah darah itu doang. Nah nih Bang, kejadian yang di rumah nih yang masih berlanjut, itu nampakin atau apa gitu Bang pada waktu itu? Nampak sih anakku, kan masih kecil loh. Anaknya sih tampakin. Katanya itu baby sisternya itu ngomong. Ngobrol sendiri di tangga. Terus dia lari-lari sendiri di tangga. Terus dia kayak ada yang ngajakin main. Jadi pas maghrib itu Bang, dia kan kayak dia main tuh, dia jongkok sendiri gini, kayak sholat gitu loh, kayak sholat sendiri, ya kan. Habis itu lari lagi ke atas, ke kamar mandi di bawah kolong tangga itu, ngomong sendiri. Ya babysitter saya kan takut Bang. Sampai kemarin aja mau ngajuin nggak masuk lagi dia, tak larang. Mbak, tolong lah Mbak, masuk Mbak. Nanti tak tambahi gajimu, aku sampai bilang gitu ke babysitter. Nggak apa-apa kalau nanti yang kerja, yang penting aku tenang kerja, anakku jaga. Makanya ya nyari ke teman itu, nanyain harus ke Banten dulu, makanya belum saya lakuin. Emang apa kesalahan dulu nganter teman saya pesugihan atau apa, kan masih pusatnya itu belum ketemu. Memang saya dulu pernah ngantar teman ke pesugihan dan hampir saya mau ngelakuin karena kan posisi itu kan jatuh semua, orang tua jatuh, saya jatuh. Akhirnya ya saya nemenin temanku pesugihan, dia dapat, akhirnya aku sampai bisa sekolah masak, sampai bisa dapat kerjaan, bantuan dari temanku. Atau efeknya dari situ kita pusatnya belum tahu, makanya kan nanti teman saya itu disuruh ke Banten, jadi penyakit itu harus ditelusuri sampai ke akarnya. Itu nanti kesalahan saya dari mana, kesalahan ini apa, itu harus ditelusuri semua katanya gitu. Dari Pak Ustadznya dari Banten juga udah nelpon, kapan kamu ke sana gitu. Katanya besok aja lah saya ke sana. Itu pun kalau aku sempat gitu. Nah nih Bang Vicky, sebelum abang mudik kan abang kerja di Bali nih. Kalau di Bali sendiri gimana Bang? Di sana sempat dapat gangguan nggak? Atau ya baik-baik aja gitu? Ya namanya di Bali ya, apalagi kan tempat kerjaku kan depan pantai pas tuh. Pulau terpencil juga. Sini puranya memang pohon gede, ya kan? Sini pura lagi, Di Bali itu kalau udah di pulau itu udah hal wajar.
Saya pulang kan di Bali kan jam 2. Kalau di sini paling jam 1 lah. Oke. Ya kan? Jadi saya pulang jam 2 itu saya udah biasa. Karena saya paling pulang terakhir. Karyawan pulang dulu, saya pulang terakhir. Saya kan memang ngecek barang apa yang habis buat belanja besok. Terus saya ngecek semua. Ya pulang itu memang di Bali memang pulang udah biasa anak kecil lari, anjing pakai pampers, terus kayak ada suara nari, gamelan, kayak orang tradisi Bali lah. Bau-bau wangi itu udah biasa. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang bilang sama Bang Vicky nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Alhamdulillah, Lebaran masih ada 11 bulan lagi, Sob. Baru juga Lebaran, udah ngitung Lebaran tahun depan. Semoga kita selalu sehat ya, Sob ya. Semoga dunia ini baik-baik aja. Karena di mana-mana ada perang. Aduh, makin pusing lah pokoknya. Ya, balik lagi sih, kita fokus ibadah, fokus kerja, dan fokus buat diri sendiri. Karena ya di tengah keadaan seperti ini ya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungannya, minta segala sesuatunya yang baik-baik buat diri kita dan keluarga kita dan orang sekitar kita. Gimana kemarin Sob? Mudiknya ada yang kena macet gak? Katanya kan di jalur Trans Jawa tuh di Pantures juga, Pantura gitu maksudnya. Sama di tol Trans Jawa itu katanya ada yang macet sampai 24 jam. Ada yang juga dari Tegal ke Jakarta itu bisa 16 jam. Mungkin teman-teman di sini ada nih yang sempat ngalamin. Boleh dong cerita di kolom komentar apa yang kalian rasakan. Nahan pipis kah? Nahan ngantuk kah? Atau nahan rindu? Widih, rindu lagi aja. Maaf yang belum. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.